Oke Tribuners, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Nah, Tribuners, kita hari ini ada dalam segmen Tribun Bacerita. Nah, di pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesial ini adalah seorang Ibu Rektor, Ibu Rektor Universitas Bina Taruna Gorontalo. Dan ini dia saya sapa Ibu Dr. Haji Elis Rahman. Iya, Halo. iya, iya. Selamat pagi, Bu. Pagi, ya. Ayo, Bu. Nanti Ibu sebentar kalau di sesi ini Bu ada mungkin sesi perkenalan diri, Ibu bisa Baik. perkenalkan diri. Iya, Nah, untuk selengkapnya Tribuners, kita akan dengar langsung perkenalan diri dari Ibu Rektor, Ibu Elis Rahman. Silakan, Bu. iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Salam sejahtera buat kita sekalian. Baik, Tribuners Manado yang sama-sama dirahmati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Elis Rahman. Saya Rektor Universitas Bina Taruna Gorontalo. Kami ke sini ke Manado dengan adanya beberapa kunjungan ke beberapa perguruan tinggi dan ke Pemprov Sulut. Iya, siap. Oke, siap. Itu Tribuners perkenalan singkat kita di pagi hari ini. Dan kita akan tanya-tanya langsung tentang profil dari Ibu Elis ada Ibu Rektor Elis Rahman ini. Kalau mau bicara soal prestasi, sudah tak sudah tak bisa dibicarakan lagi bagaimana prestasi dari Ibu Rektor ini. Tapi kita mau cari tahu bagaimana perjalanan karirnya. Baik dia mungkin dari dia kehidupannya, mungkin ada cita-cita lain hingga tapi Tuhan berkehendak lain akhirnya dia Ibu Rektor ini bisa menjadi memimpin di salah satu universitas di Gorontalo. Nah, ini Bu. Bu tolong Bu langsung tanya jawab saja Bu ya. Iya, iya. Karena Tribuners di ini atau yang menonton di Gorontalo ini pasti menantikan bagaimana mencari tahu tentang perjalanan karir dari Ibu Eli sendiri. Ya Bu, boleh tahu enggak Bu, bagaimana sih sebenarnya Ibu akhirnya memilih atau perjalanan karir hingga akhirnya Ibu jadi seorang rektor hari ini? Baik, tentunya ini adalah sebuah proses. Siap Bu. Dan proses ini adalah tahapan-tahapan yang sudah saya jalani. Hari ini tadi disampaikan saya sebagai rektor Iya. Universitas Bina Taruna Gorontalo. Saya memimpin sebuah perguruan tinggi Siap, Bu. dengan dua fakultas, Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial, kemudian Fakultas Teknik dan Sains. Siap, Bu. Dan perjalanan proses ya, saya S1-nya di Unsrat ya, program studi Universitas antropologi. Kemudian S2-nya saya administrasi pembangunan di Unhas. Kemudian S3-nya saya di Makassar, di UNM, Universitas Negeri Makassar. S3 dengan mengambil bidang studi kebijakan publik. Tentunya proses menjadi atau diberikan kepercayaan menjadi rektor adalah proses yang panjang. Untuk profil sebagai dosen, itu saya jalani sejak tahun 2003. Setelah lulus, saya berkiprah mulai belajar. Sampai sekarang juga saya tetap belajar ya, Siap, bagaimana siap. menjadi pemimpin, bagaimana bisa berbaur dan bagaimana bisa mengajak teman-teman tim untuk mencapai tujuan gitu. Siap. Jadi memang untuk proses perjalanan karir, sekarang saya posisi sebagai dosen tetap Yayasan Bina Taruna Gorontalo, khususnya di Universitas Bina Taruna Gorontalo gitu. Oke Bu. Nah Bu, lanjut Bu. Ibu apa sebelum menjadi seperti sekarang ini, Ibu Rektor pernah membayangkan nggak akan ada di posisi seperti ini? Atau sebelumnya Ibu Rektor punya cita-cita apa? Mungkin dari kecil kan pasti Ibu Rektor punya cita-cita tersendiri ya Bu? Iya. Ya Bu, silakan Bu. Iya, tentunya tidak terbayang ya proses untuk menjadi atau diberikan amanah menjadi seorang rektor. Siap Bu. Pada saat pelantikan kemarin, tentunya
saya berusia di 42 tahun. Ya, jadi memang di saat itu adalah proses kematangan juga, ya, pendewasaan gitu. Tetapi dengan usia segitu dan diberikan kepercayaan untuk memimpin sebuah perguruan tinggi adalah sebuah tantangan yang luar biasa. Ya. Sebelumnya seperti anak-anak yang lain, tentunya kita punya cita-cita, kita ingin berhasil, Iya, ya. Bu, Tetapi tentunya Tuhan akan membawa ke jalan yang lebih baik, Iya, gitu ya. Bu, betul. Jadi sampai saat ini saya diberikan kepercayaan sebagai rektor, tapi saya menganggap bahwa ini adalah apa ya, tugas saya dengan tim gitu. Siap, Bu. Ketika sesuatu atau tujuan itu tercapai, itu bukan kerja saya sendiri, tetapi itu siap, adalah kerja tim. Jadi saya membangun institusi sebuah perguruan tinggi, saya membangun sebuah budaya, kekompakan, kebersamaan, dan humanis gitu. Oh, siap, Bu. Oke, Bu. Di balik Ibu menjadi seperti sekarang ini ya, Bu, siapa, Bu, yang sosok yang mendorong Ibu untuk tetap berkarir di dunia pendidikan, Bu? Sampai saat ini, apa mungkin dari orang tua atau suami, Bu, yang mendorong Ibu dan Bu Rektor hingga sampai saat ini? Iya, tentunya orang tua. Oh, siap. Ya, orang tua concern untuk fokus di bidang pendidikan. Orang tua, ayah, kemudian ibu, ya, kemudian suami, anak-anak, dan lingkungan gitu, teman-teman gitu. Jadi memang saya sejak kecil itu berada di lingkungan pendidikan. Oh, siap, Ya, Bu, siap. jadi orang tua saya pegawai negeri, tetapi ayah saya almarhum itu memang concernnya di bidang pendidikan. Ya, jadi kampus kami itu adalah kampus swasta kedua yang tertua di kota Gorontalo. Oh, Gitu. begitu, Bu. Jadi, Ya, siap, Bu, jadi siap, Bu. Universitas Bina Taruna Gorontalo adalah merger dari dua sekolah tinggi. Gitu, dua sekolah tinggi ilmu administrasi dan sekolah tinggi teknik. Oh, siap. Tentunya usia kampus kami hampir berusia 30 tahun. Oh, 30 tahun. Tapi di tahun 2021 kami diberikan amanah oleh kementerian, diberikan kepercayaan, kami bisa merger untuk menggabungkan, untuk mengefektifkan proses pengelolaan dari perguruan tinggi. Oke, siap, Bu. Nah, dari informasi yang saya terima, Bu, mengenai juga di media sosial dan profil Ibu ini pernah diberikan atau apa ya, informasinya Ibu adalah rektor termuda ya di Provinsi Gorontalo kala itu. Ya, saat pelantikan itu saya berusia 42 tahun. Oh, itu siap, Ya. Bu. Mungkin itu kriteria dari masyarakat terkait dengan pimpinan-pimpinan yang ada di kota Gorontalo, mungkin di provinsi Gorontalo atau di wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah misalnya, terkait dengan usia gitu. Oh, siap, Bu. Memang namanya menjadi rektor termuda itu kalau saya pribadi pasti saya bangga itu. Apalagi Ibu sendiri kan, Bu, pasti waktu dapat atau diberikan penghargaan dan bukan penghargaan, tapi sebagai dan amanah bagi rektor termuda itu ya, Bu. Iya. Bagaimana waktu keluarga juga tahu waktu Ibu jadi rektor termuda itu? Keluarga bahagia atau apa, Bu? Ya. Tentunya ini melalui proses ya. Siap, Kita proses pemilihan dan tentunya ada teman-teman juga yang sebelumnya mencalonkan dan hasil pemilihan mempercayakan kepada saya. Tentunya hanya satu, dukungan dari orang tua dan suami anak itu sangat saya butuhkan. Siap, gitu. siap, Bu. Karena tentunya sebagai perempuan ya punya tugas utama. Gitu, tugas utama sebagai pendamping suami, sebagai ibu dari anak-anak. Dan tugas itu memang tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita lupakan. Ya. Tetapi ketika diberikan tugas tambahan, yang pertama itu adalah bagaimana dukungan dari keluarga. Iya, Karena ketika saya menerima menjadi rektor, saya milik mahasiswa. Siap, Ya. siap, Bu. Saya milik dosen, kapan saya dibutuhkan ya, jadi saya harus hadir, saya harus siap. Saya milik masyarakat ya. Jadi memang komitmen ya, kemudian konsistensi dari
lingkungan saya itu sangat-sangat mendukung sampai di titik ini. Siap. Nah itu Bu, waktu Ibu bilang tentang keluarga, tentang Ibu pekerjaan sebagai seorang rektor dan bersama dengan mahasiswa. Nah bagaimana Ibu rektor membagi waktu dengan keluarga Bu? Namanya kan Ibu kan mau bilang sibuk kerja itu kerja aja minta ampun ya Bu. Ibu juga mungkin ada tugas-tugas luar, mungkin ada apalagi waktu Ibu mau kuliah ya Bu ya, kala itu ya mau ambil sekolah. Nah bagaimana Ibu bisa membagi waktu sehingga saya melihat di profil Ibu begitu harmonis dengan keluarga. Itu bisa Tribuners yang nonton ini juga kan butuh apa ya, tips ya begitu. Seperti apa itu, Bu? Tentunya yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya belajar. Siap, Bu. Ya, tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Tetapi itu yang saya sampaikan bahwa dukungan itu, komitmen itu adalah penting gitu. Ketika kita memulai sesuatu dan sudah didasari oleh komitmen, siap Bu. Mudah-mudahan apa yang menjadi rintangan di depan itu bisa kita atasi gitu. Tentunya saya masih punya kekurangan-kekurangan dalam pelayanan ataupun dalam menjalankan tugas ya sebagai ibu, sebagai istri, tetapi tentunya kita memaksimalkan bagaimana komitmen dengan pasangan, bagaimana keberterimaan anak-anak terhadap tugas dari ibunya gitu. Jadi tinggal komitmen aja. Iya, Bu. Iya. Palingan Ibu kan bisa ambil waktu ada di balik mungkin ada hari-hari tertentu ya Bu ya, Ibu ada waktu. Kadang-kadang anak-anak juga komplain. Sampai Minggu saya masih hadir di kampus mengajar. Bahkan malam juga saya belum balik gitu. Iya. Jadi tapi karena anak-anak sudah dewasa, sudah mulai beranjak remaja dan mulai dewasa, jadi mereka paham betul. Karena dari kecil mereka melihat aktivitas saya gitu. Siap Bu, memang luar biasa dari Ibu Rektor ini. Jadi Tribuners yang menonton di rumah bisa lihat ini bagaimana Ibu Rektor di balik kesibukannya yang begitu padat, tapi Ibu Rektor bisa membagi waktu dengan keluarga. Ini hal yang bagus, hal yang positif Bu. Iya. Karena juga banyak keluarga ya Bu ya, banyak ditemukan juga terlalu kesibukan dengan kerja, akhirnya keluarga itu tertinggal Bu ya. Dalam artian keluarga tak bisa ada waktu lagi mau jalan-jalan, tapi Ibu Rektor membuktikan bahwa ini bisa Tribuners. Jadi bagi Anda yang sesibuk apapun, Anda harus bisa bagi waktu dengan keluarga. Oke. Bu Rat, lanjut Bu. Iya. Selama Ibu berkarir sebagai seorang rektor ataupun sebagai dosen, Ibu pernah atau ada pengalaman tersendiri enggak yang berkesan buat Ibu sendiri selama Ibu berkarir? Atau ada suka duka apalah yang pernah Ibu jalani sebagai seorang rektor? Ya, tentunya sebagai tugas sebagai rektor belum 1 tahun. Oh, siap Bu. Tahun 2021 pelantikan, kemudian bulan depan itu kita baru 1 tahun, tanggal 5 April. Tentunya ini perjalanan yang luar biasa. Siap. Ya. Karena bagaimana kedua sekolah tinggi yang sudah lama kita gabungkan, kemudian kita terus mempertahankan kualitas dan mengejar apa yang masih menjadi kekurangan. Misalnya gini, di pusat kita punya kebijakan dari Mas Menteri terkait dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Tentunya kami sebagai perguruan tinggi swasta tidak bisa tinggal lari di tempat atau jalan di tempat. Kita harus ikut, ya. Kita harus ikut membuat terobosan, lompatan-lompatan, loncatan-loncatan inovasi sehingga kita itu sama dengan kampus-kampus yang lain gitu. Siap. Sekarang perlu saya sampaikan tidak ada dikotomi atau perbedaan antara perguruan tinggi negeri dengan swasta. Siap. Kalau perguruan yang membedakan tinggal negeri adalah milik pemerintah, swasta adalah milik masyarakat. Siap. Nah, semua regulasi sama. Misalnya terkait dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, itu ada 8 indikator yang harus kita penuhi gitu. Nah, itu yang membuat saya hari ini ada di Manado. Gitu. Kemarin kami ada kunjungan ke Unsrat, alhamdulillah kami diterima baik, ya sudah tanda tangan MOU di tingkat rektorat dan tingkat fakultas. Siap. Kemudian kemarin juga kami diterima di Unima, luar biasa, Ibu Rektornya sangat ramah, welcome. Kami diterima oleh seluruh jajarannya dan kami dijamu dan
ada tindak lanjut untuk MOU-nya. Siap, Ya, siap. itu untuk bukan hanya sekedar pemenuhan program Mas Menteri, tetapi bagaimana kita bisa sama-sama ikut dengan kampus-kampus besar, ikut sama-sama mencapai indikator kinerja. Oh, siap. Gitu. Oke, luar biasa. Iya. Jadi memang pengalaman Ibu jadi seorang rektor meskipun masih terbilang masih muda ya 1 tahun ini Bu, tapi Belum 1 tahun. belum 1 tahun. Tapi Menjelang. memang eh, kerja dan ini Bu untuk membawa Ya. Universitas Bina Taruna ini sampai saat ini memang luar biasa Bu Luar ya. biasa. Oke. Hampir 30 tahun kami berkiprah dan banyak lulusan kami sudah menjadi pejabat, banyak sudah berhasil lah. Ya, dan sekarang ada beberapa rekan-rekan pimpinan daerah sementara mengambil studi di Studi, Bina oke. Taruna, ada beberapa anggota dewan, dan yang paling luar biasa terkait dengan program Kampus Merdeka, kami memiliki dosen-dosen praktisi yang luar biasa hebat. Oh, luar biasa. Ya, gitu. anggota DPR RI Komisi 10, Bapak El Nino Hussein Mohi, kemudian ada beberapa yang sekretaris daerah di Provinsi Gorontalo yang memang mau terlibat sama-sama menjadi dosen di Universitas Bina Siap. Taruna Gorontalo. Jadi memang kampus dari Unbita Gorontalo sini memang mempunyai tujuan apa ya tujuan apa ya Bu? Tujuan khusus untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang Ya. berkualitas ya Bu ya. Iya, sesuai dengan visi misi kami, berkarakter, berdaya saing, kemudian humanis. Ya, oke, siap. Iya. Langkah-langkah apa Bu yang dari Universitas Bina Taruna sendiri lakukan Bu untuk Iya. mencapai hal seperti itu Bu? Mahasiswa yang berkualitas. Mungkin ada langkah-langkah tersebut, program-program apa Bu yang Iya, biasanya ada kata-kata yang mengatakan bahwa menciptakan itu lebih gampang, tapi mempertahankan itu sulit. Ya, kami terlihat baru 1 tahun, tapi kami punya tugas selain menciptakan, kami harus mempertahankan bahkan meningkatkan. Gitu. Jadi kami tidak melupakan sejarah, kami tetap mempertahankan sejarah, menghargai sejarah sebelumnya, kemudian bahkan kami akan mengangkat bahwa kami bukan kampus baru, kami hanya peralihan dan kami adalah rekam jejak kami itu sudah pasti. Gitu. Jadi memang kalau di kami itu ada 5 program studi, siap Bu, siap ya, Bu. administrasi negara atau sering administrasi publik, ya, kemudian administrasi bisnis, kemudian perencanaan wilayah untuk teknik, kemudian arsitektur dan teknik sipil. Kami memiliki program pasca sarjana ilmu administrasi. Jadi langkah-langkah yang akan kami lakukan yaitu selain kami menjadi perguruan tinggi baru, kami mempertahankan, meningkatkan, bahkan kami punya brand sebagai kampus pelopor inovasi. Ya, luar biasa. tentunya tugas ini ada tugas yang lumayan luar biasa. Ya, Iya, menjadi siap, Bu. pelopor inovasi berarti harus ada lompatan, harus ada terobosan, loncatan yang harus kami gaungkan gitu. Kami harus sampaikan ke publik ya bahwa kami ini tetap ada walaupun kami Siap, Bu. adalah kampus yang baru gitu. Itu sih. Udah siap Bu. Itu tujuan memang menghasilkan kualitas mahasiswa yang apa Bu, yang luar biasa ya. Saya dengar juga Bu, memang ada beberapa pejabat. Informasinya yang saya terima ada bupati ya di Kabupaten Bolsel ya Bu. ya? Bolsel sementara Bolsel. menempuh studi S2. Oh S2 juga. S2. Kemudian ada beberapa yang anggota dewan itu sementara Luar biasa. banyak. Sebelum juga kami juga sudah banyak pejabat-pejabat yang pernah jadi wakil bupati di kabupaten salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo. Kemudian banyak juga yang ada 2 wilayah wakil bupati yang sudah selesai. Kemudian banyak yang alhamdulillah sudah selesai dari kami. Jadi itu sejarah dan rekam jejak itu tidak pernah kami lupakan. Siap Bu, siap. Oke Bu. Kalau bicara Bu, namanya kan setiap orang kalau mau masuk kampus, Ya. selalu dengar kata namanya beasiswa. Oh ya. Kalau dari Universitas Gorontalo sendiri Bu, untuk Iya. beasiswa Bu seperti apa Bu? Oh ya, kalau di Unbita Iya, ya Bu. lebih familiar itu dipanggil Oh, Unbita, Unbita. disebut Unbita. Tentunya kami punya banyak sama dengan negeri ya, Iya, kami punya KIP kuliah, kami punya UKT ya, kemudian ada beasiswa yayasan, kemudian ada beasiswa dari beberapa perusahaan-perusahaan swasta juga. Nah, tentunya
kami memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa merasakan pendidikan tinggi. Dulu kampus itu seperti Menara Gading, tembok besar, Iya, iya, megah, Bu. Betul, Bu. dan orang kalau lihat, oh pasti mahal. Iya, Ya kan? benar, Bu. Benar. Susah dijangkau. Tapi sekarang kami punya brand kampus humanis. Kami mendekatkan diri ke masyarakat, bahkan kami mengajak masyarakat, ayo kita kuliah. Apalagi ketika pandemi kemarin, kita tidak memperketat seleksi untuk pemberian beasiswa. Bahkan kami punya beberapa panti asuhan binaan Siap, Bu. yang kami yang kami rangkul untuk kami berikan beasiswa ke anak-anaknya tanpa melihat agama, tanpa melihat ras dari mana. Jadi kami berikan beasiswa. Luar biasa. Jadi bagi mungkin Bu ada orang yang ingin bergabung di Universitas Bina Tarunan Gorontalo, Bu. Caranya seperti apa, Bu? Bisa, kita punya link pendaftaran, bisa online, bisa juga offline gitu. Jadi tentunya untuk promosi kita sama dengan kampus yang lain. Kami punya jatah beasiswa yang sama gitu ya. Tetapi kalau di kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk semua kalangan masyarakat untuk bisa kuliah gitu. Apalagi di pandemi kemarin ya. Pandemi kemarin kan banyak sektor yang yang diterjang oleh pandemi Covid. Iya, Bu, ya. betul, Bu. Jadi anak-anak itu banyak yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Oh, begitu gitu. ya, Bu. Di kami itu tahun kemarin banyak yang dari Sulut juga yang kuliah di sana ya dan mendapatkan beasiswa. Luar biasa. Memang Universitas Bina Taruna Gorontalo ini menjangkau semua masyarakat. Memang benar, Bu, waktu dulu kalau mau dilihat, kalau rupa kita dulu mau berpikir mau kuliah itu agak sulit karena berpikir orang tua dong, nah ada biaya, Bu. Akhirnya terpaksa masih SMA dong, so harus kerja, Bu. Ya. Nah, Sekarang bisa. kita punya peluang seluas-luasnya. Oke. Jadi bagi Tribuners di sini yang menonton, kalau Tribuners mau suka kuliah atau seperti melanjutkan universitas mau berpikir untuk melanjutkan Mau anaknya merantau ke Gorontalo. silakan perantau ke Gorontalo dan pergi di universitas atau datang mendaftar Universitas Bina Taruna Gorontalo. Iya, pasti. Pastinya Kami ada bisa bantu. Iya, dan ada beasiswa ya untuk dan nanti konsultasi langsung ada hubungan dan pasti Bu bisa minta nomor teleponnya, Bu, Bisa, sebentar ya. nanti ada link pendaftaran juga. Link pendaftaran juga. Oke, Bu. Nah, Iya. Bu, mungkin Bu di terakhir ini Bu ada mungkin closing statement dari Ibu Rektor sendiri soal Universitas Bina Gorontalo sendiri, Bu. Baik, terima kasih. Tentunya dalam pengelolaan perguruan tinggi kita regulasinya sama dengan PTN. Kita dapat peluang-peluang yang sama ya. Nah, Unwita hadir untuk tujuannya selain bisa berdaya saing, bisa maju bersama, bisa mampu bersaing dengan kampus-kampus yang lain, tapi kami memegang satu komitmen bahwa kami kampus humanis, di mana kami membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat. Bagaimana kami mendekatkan diri kepada masyarakat terkait dengan kami itu ada untuk mereka. Siap. Jadi sebaik-baiknya orang adalah orang yang mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Gitu. Jadi kampus kami hadir, kami di Gorontalo, tentunya kami menunggu masyarakat yang ada di Sulawesi Utara yang ingin berkuliah, ingin merantau ke Gorontalo. Kami bisa bantu dengan banyak program beasiswa. Kemudian sekarang pendidikan tinggi itu tidak mahal, gitu. Banyak bantuan pemerintah yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Cuman kami di sini hadir sebagai kampus. Jangan lihat mudanya, umurnya, tetapi kami berusaha untuk memberikan manfaat buat semua kalangan. Siap. Kalau boleh tahu Bu, untuk saat ini ada berapa mahasiswa Bu yang sementara berkuliah di sementara Universitas proses kita semua kampus ketika pandemi itu mengalami penurunan. Bahkan banyak kampus di Jawa itu tutup ya gara-gara pandemi. Tetapi alhamdulillah kita di posisi hampir 2.000 untuk 2 fakultas, 5 program studi dengan pasca sarjana. Jadi memang luar biasa kita melakukan terobosan dan loncatan-loncatan, apalagi
hampir baru mau 1 tahun, dan kemarin kami menerima penghargaan dari luar L2 biasa. Dikti terkait dengan akselerasi kampus baru, perguruan tinggi baru terbaik wilayah L2 Dikti wilayah 16 Gosuluteng. Mantap. Ya, kemudian ada penghargaan sebagai humas perguruan tinggi terbaik. Oh, jadi ada 2 penghargaan, Bu. Dua kami. Oh, luar biasa. Karena memang kami menggunakan semua media untuk publikasi. Kemudian kami program-program kami sementara kerjasama dengan salah satu kabupaten di Gorontalo Utara, salah satu dinas ya di Kabupaten Gorontalo Utara terkait dengan pilot project untuk desain kawasan pariwisata Pontolo Indah. Jadi biasa kalau dari Manado itu kan ada jalan-jalan ini ya yang agak naik Siap, Bu. di situ. Jadi kita punya pilot project untuk pembangunan kawasan pariwisata gitu. Oke. Luar biasa memang. Jadi terus Kecil-kecil cabai rawit. tapi memang kalau bagi kita sendiri, kalau Tribuners yang nonton, ayo datang mendaftar Unbita Iya, Gorontalo Tribuners. sekarang juga kuliah kan online. Oh, bisa Ibu, Iya. online. Iya, kita akan ke depan kita akan menerapkan proses perkuliahan yang menggunakan digitalisasi, yang penguatan. Jadi mahasiswa bisa di mana saja bisa kuliah ya. Dan tentunya ini akan memudahkan karena ke depan perguruan tinggi bukan lagi bangunan yang tinggi mewah, tetapi perguruan tinggi besok-besok itu tidak ada lagi kelas, tidak ada lagi bangunan yang tinggi, tetapi semua akan diproses oleh digitalisasi. Gitu. Jadi Ibu Rektor memang masa depannya Ibu bisa bayangkan Iya, untuk tentunya kita harus berpikir jauh ke depan. siap. Karena persaingan ini kapan saja bisa bisa tumbang kalau kita tidak siap. Gitu. Oke, memang, Bu. Oke, Bu Rektor, itu terasa untuk diskusi orang di Tribun, Iya, terima Tribun kasih Bacerita banyak. di Iya. hari ini. Terima kasih banyak. Kebetulan juga Bu Rektor, informasinya buat orang di Tribun News dan Bu Rektor sementara ada launching untuk Tribun Gorontalo ya hari ini Hari ini informasinya. ya? Oke. Oke. Jadi sudah ada cabang Tribun di Gorontalo. Oke, sudah lebih meluas. Ya, Bu saya Rektor berharap juga bisa bekerja sama ya. Oke. Nanti informasikan ke pimpinan di Iya. Tribun Gorontalo, bisa ada koordinasi dengan Tribun Gorontalo ya Bu Rektor ya. Iya. Oke. Jadi Bu, terima kasih Bu Iya, Rektor buat waktunya. sama-sama Pak Randy, sama-sama. Semoga Bu Rektor lebih sukses. Kita bisa ketemu lagi. Suksesnya bersama tim. Oke. Iya. Jadi sekali itulah Tribuners wawancara kita di pagi hari ini dengan Ibu Rektor Universitas Bina Taruna atau biasa lebih Unbita. populer Unbita, Unbita, Bu. ya. Unbita. Ibu Elis Rahman. Dan pastinya Tribuners, sekali lagi kalau Tribuners ingin mencari tahu tentang Unbita atau ingin yang nonton nih, saya ingin melamar di Unbita, mau anak saya mau kuliah di iya. Unbita, bisa langsung cari DP link pendaftaran Bu ya. Iya, kami juga punya yayasan, punya sekolah pelayaran, sekolah menengah kejuruan pelayaran. Oh, SMK Bu. Iya, SMK. Jadi yayasan kami punya sekolah menengah kejuruan untuk pelayaran kemaritiman gitu. Itu kalau di Facebook Bu, bisa cari di mana? Di Ada Facebooknya, Humas SMK Pelayaran. Oke. Kemudian ini ada Humas untuk Universitas Bina Taruna Oke. Gorontalo. Tribuners Kita langsung semua cari di Facebook ya. ya publikasi karena kemarin penghargaan Humas Perguruan Tinggi terbaik. Oke. Jadi itu Tribuners wawancara kita di pagi hari ini dengan Ibu Rektor Elis Rahman. Dan pastinya Tribuners, kami selalu mengimbau kepada Tribuners di rumah yang menonton video ini atau menonton live kami di pagi hari ini untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Sejauh ini kami di sini di Tribun Manado memakai masker Bu Rektor karena Iya. memang protokol kesehatan Bu. Kemarin juga kita di antigen juga semua negatif. Oh. Alhamdulillah. Ya memang masih ketat Bu Pak, Iya, karena betul. Lebih baik menjaga. iya siap Bu. Jadi kami selalu mengimbau kepada para Tribuners untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan Iya. pastinya kalau di jalan di situasi memang cuaca kadang-kala berubah, ada Iya, kadang-kala hujan, panas. Pastinya Tribuners mesti lebih berhati-hati, pakailah pakai masker, pakailah kalau di vitamin. kendaraan pakai sabuk pengaman, Iya. pakai helm, semuanya Tribuners. Karena di sini mari orang sama-sama jaga kesehatan buat orang pribadi sendiri maupun keluarga di rumah. Keluarga gitu. Oke. Jadi Tribuners itulah wawancara kita di pagi hari ini. Nanti kita akan ikuti edisi selanjutnya di Tribun Bacerita.
Terima kasih. Salam saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado, dan salam sehat. Oke.